Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Pada kali ini, kami dari kelompok 2 kelas pemodelan kimia ingin menyampaikan hasil presentasi kami mengenai molecular docking, di mana anggota kelompok kami yaitu pertama ada Syah Fatia Nabila, Nadifa Arya Ilham, Muhammad Zaki, dan Al-Zikri Yufrianda Putra. Untuk penjelasan materi slide pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pertama kita akan masuk ke dalam latar belakang penyakit dan target molekuler, di mana untuk fokusan studi kita itu mengenai kanker. Dan kanker merupakan penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan dan pembelahan sel yang tidak terkendali akibat adanya perubahan genetik maupun epigenetik pada sel. Dan juga jalur biologis yang terlibat. Salah satu jalur biologis yang berperan dalam perkembangan kanker adalah MAPK atau jalur mitogen activated protein kinase. Di mana jalur ini terdiri atas beberapa subfamili, yaitu ada RK, JNK, P38 MAPK. Aktivasi jalur MAPK terjadi sebagai respons terhadap berbagai rangsangan seperti sitokin, proinflamasi, radiasi ultraviolet, stres oksidatif, dan faktor pertumbuhan. Dan juga untuk aktivasi yang tidak terkontrol pada jalur tersebut dapat menyebabkan peningkatan proliferasi sel, resistensi terhadap apoptosis, angiogenesis, serta metastasis. Next. Selanjutnya, selanjutnya peran dari P38A MAPK merupakan isofrem utama dari keluarga P38 MAPK yang terlibat dalam regulasi respon, inflamasi siklus sel, diferensiasi, dan apoptosis, di mana pada berbagai jenis kanker, P38A MAPK diketahui berkontribusi terhadap progresivitas penyakit melalui peningkatan kelangsungan hidup sel tumor, migrasi sel, invasi, dan juga pembentukan lingkungan mikrotumor yang mendukung pertumbuhan kanker. Kenapa memilih M38A? Di mana M38A MLPK dipilih sebagai target terapi karena protein ini memiliki peran penting dalam mekanisme molekuler yang mendukung perkembangan kanker. Dan juga penghambatan aktivitas P38A MAPK diharapkan dapat mengganggu jalur sinyal yang diperlukan oleh sel kanker untuk bertahan hidup dan berkembang. Selain itu, struktur 3 dimensi pada P38A MAPK ini telah tersedia di protein data bank atau PDB, sehingga memungkinkan dilakukan studi molekular docking untuk mengidentifikasi senyawa baru yang berpotensi sebagai inhibitornya. Dengan demikian, P38A ini terjadi target yang menjanjikan dalam pengembangan kandidat obat anti kanker berbasis komputasi. Next. Biasanya akan Ya. dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu latar belakang dari ligan. Yang pertama, pengertian ligan. Ligan adalah molekul yang dapat berikatan dengan protein target pada daerah tertentu yang disebut dengan sisi aktif. Dalam molecular docking, ligan berfungsi sebagai molekul uji yang akan diprediksi kemampuannya dalam berinteraksi dengan protein target. Pada penelitian ini, apigenin berperan sebagai ligan yang diuji terhadap protein P38 alfa MAPK untuk mengetahui potensinya sebagai inhibitor. Peran ligan dalam interaksi protein ligan. Ligan berikatan dengan protein melalui interaksi non-kovalen seperti ikatan hidrogen, ikatan interaksi hidrofobik, interaksi PP, interaksi P-alkyl. Interaksi tersebut menstabilkan kompleks ligan protein. Kekuatan dan kestabilan ikatan dapat mempengaruhi aktivitas biologis protein. Jika ligan berikatan kuat pada binding pocket P38 alfa MAPK, aktivitas protein dapat terhambat. Penghambatan aktivitas dari protein itu berpotensi mengganggu jalur
dan sinyalannya yang berperan dalam perkembangan kanker. Next. Karakteristik ligand yang baik sebagai kandidat obat, itu ligan yang baik sebagai kandidat obat harus memiliki afinitas pengikatan tinggi dan stabil binding pocket target protein, ukuran molekul yang sesuai, sifat farmakokinetik yang baik, toksisitas rendah, serta memenuhi Lipinski's Rule of Five untuk mendukung bioavailabilitas dan efektivitas obat. Sumber bahan alam dan aktivitas biologis senyawa yang dipilih. Apigenin merupakan flavonoid alami yang terdapat pada parsley, seledri, dan berbagai tanaman lainnya. Senyawa ini memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, dan anti kanker, serta dilaporkan mampu menghambat proliferasi sel kanker, menginduksi apoptosis, dan menekankan angiogenesis serta metastasis. Alasan dipilih sebagai kandidat inhibitor itu yang pertama memiliki aktivitas anti kanker yang telah dilaporkan, mengandung gugus hidroksil dan cincin aromatik yang mendukung interaksi dengan protein, berpotensi berikatan pada ATP binding pocket P38 alpha MAPK, dan layak diuji sebagai kandidat inhibitor P38 alpha MAPK melalui molecular docking. Next. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu target dari protein yaitu P38 alpha MAPK dengan protein data bank ID yaitu 3 GCS. Dapat dilihat di sini informasi yang didapatkan dari website protein data bank ligand yang small molecule didapatkan itu dengan ID BAX. Itu adalah binding affinity yang paling terbaik didapatkan dari point data bank-nya. Dan ketersediaan native ligand untuk validasi struktur ini membawa native ligand bawaan, sorafenib. Keberadaan ligand ini sangat krusial untuk melakukan tahapan redocking sebagai syarat validasi metode untuk mencari nilai RMSD sebelum menguji senyawa apigenin pada kelompok kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk konsep redocking, redocking adalah proses memasukkan kembali native ligand atau ligand asli yang memang sudah ada di dalam struktur kristal protein dari PDB ke binding pocket protein yang sama menggunakan software docking yaitu Autodocvina. Nah, caranya ligand dipisahkan dahulu dari struktur proteinnya, kemudian dimasukkan ulang seolah dia adalah ligand baru yang belum diketahui posisinya. Karena posisi asli ligand sudah diketahui dari struktur kristal, sehingga kita langsung bisa membandingkan apakah hasil dockingnya itu mendekati posisi asli atau tidak. Kemudian tujuan validasi redocking, redocking dilakukan untuk memverifikasi bahwa metode dan parameter yang digunakan itu sudah tepat. Dalam molecular docking, banyak parameter yang harus ditentukan oleh peneliti, seperti posisi dan ukuran grid box yang mencakup binding site. Kemudian nilai exhaustive-ness yang menentukan seberapa luas pencarian konformasi dilakukan, serta preparasi protein dan ligand itu sendiri. Nah, semua parameter ini sangat mempengaruhi hasil akhir si dockingnya. Nah, jika salah satu saja tidak tepat, posisi ikatan yang dihasilkan itu bisa meleset jauh dari kondisi nyata. Oleh karena itu, sebelum menggunakan parameter tersebut untuk menguji apigenin, perlu dipastikan dahulu bahwa dengan parameter yang sama, native ligand itu bisa kembali ke posisi aslinya. Jika berhasil, artinya metode yang digunakan itu valid dan dapat dipercaya untuk diterapkan pada ligand uji. Dan tanpa validasi redocking ini, hasil docking apigenin itu tidak dipastikan benar-benar menggambarkan interaksi yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh. Next. Nah, kemudian RMSD sebagai parameter validasi. Nah, keberhasilan redocking dinilai menggunakan RMSD atau root mean square deviation, yaitu angka yang menunjukkan seberapa jauh perbedaan posisi atom-atom ligand hasil docking
dibandingkan posisi aslinya di struktur kristal. Semakin kecil nilai RMSD, berarti posisi ikatan hasil dockingnya semakin mirip dengan posisi ligan asli secara eksperimental, dan metode dockingnya tuh dianggap semakin akurat. Kemudian interpretasi hasil RMSD. Batas yang umum digunakan dalam molecular docking adalah RMSD kurang dari 2,0 Armstrong. Jika nilai RMSD yang diperoleh dari redocking berada di bawah angka ini, maka metode dinyatakan valid dan docking apigenin bisa dilanjutkan. Sebaliknya, jika RMSD-nya lebih dari 2 Armstrong, artinya posisi ikatan hasil dockingnya itu terlalu jauh dari posisi aslinya. Sehingga pengaturan docking perlu dievaluasi dan diperbaiki terlebih dahulu. Nilai RMSD ini pada dasarnya ditolak ukur apakah hasil docking yang akan kita lakukan selanjutnya bisa dipercaya atau tidak. Next. Baiklah, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah proses dan hasil molecular docking. Yang pertama itu protein yang akan kita lakukan molecular docking itu dicari di PDB, di mana pada molecular docking ini digunakan protein 3CGS. Selanjutnya kita persiapkan protein di aplikasi PyMol, di mana protein itu dilepaskan dari ligannya agar bisa di-save sebagai reseptor saja. Next. Selanjutnya, itu kita persiapkan ligan, di mana ligan dipisahkan dari ligan alami dipisahkan dari proteinnya dan di-save dalam file redocking sehingga bisa dilakukan untuk proses redocking. Setelah itu kita masuk ke aplikasi Autodock dan kita tentukan sisi aktif atau grid box-nya untuk tempat menempelnya ligan uji yang akan kita satukan dengan reseptor nantinya. Next. Pada pada saat tahap pre-docking itu dilakukan ada proses docking reseptor dengan ligan alami untuk menentukan nilai affinity bindingnya, di mana didapatkan pada tahap pre-docking ini nilai affinity bindingnya yang terbaik adalah min 11 pada model 1 itu adalah min 11,4 dan didapatkan 4 model lainnya sehingga total model pada reseptor dengan ligan alami itu adalah 5 model dengan model 1 yang paling terbaik. Next. Selanjutnya kita lakukan docking reseptor dengan apigenin atau senyawa uji dan didapatkan nilai affinity atau nilai banding affinity-nya itu yang terbaik adalah min 6,6 dengan 9 mode yang hasilnya keluar. Next. Selanjutnya kita docking reseptor dengan doramapimod dan didapatkan hasil nilai affinity bindingnya itu min 8,3 dengan total 9 mode yang diperoleh. Next. Dari hasil nilai affinity ligan alami, doramapimod, dan senyawa uji atau apigenin itu menunjukkan bahwa apigenin memiliki binding affinity sebesar min 6 kilokal per mol terhadap P38 alfa MAPK dan lebih tinggi dibanding dan kurang negatif dibandingkan nilai dari doramapimod yaitu min 8 kilokal per mol serta natif ligannya min 11 kilokal per mol. Hal ini menunjukkan bahwa afinitas pengikatan apigenin terhadap P38 alfa MAPK lebih lemah. Namun, apabila apigenin menempati binding pocket yang sama dan berinteraksi dengan residu-residu penting pada situs aktif, senyawa ini masih berpotensi bertindak sebagai inhibitor kompetitif P38 alfa MAPK. Meskipun demikian, potensi inhibisinya diperkirakan lebih rendah dibandingkan noramapimod
berdasarkan nilai binding affinity yang diperoleh. Karena semakin negatif nilai dari binding affinity, maka makin baguslah suatu ligan uji itu untuk menepati sisi aktif dari protein. Dan semakin kuat juga interaksi-interaksi antara protein dengan ligan uji tersebut. Karena pada P38 alpha MAPK ini, natif ligan memiliki nilai binding affinity min 11, sedangkan senyawa uji kita memiliki binding affinity-nya min 6. Dan doramapimod adalah senyawa yang sudah pasti bisa menginhibisi protein kanker ini, sehingga kalau dibandingkan nilai nilai affinity antara apigenin dengan doramapimod, itu nilai affinity apigenin lebih rendah daripada doramapimod. Sehingga potensi inhibisinya juga diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan doramapimod. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis binding site. Di mana untuk lokasi pengikatan ligan berdasarkan hasil molecular docking menunjukkan bahwanya ada apigenin berdekatan pada binding pocket P38A MAPK yang dimana tersusun oleh residu SER252, SER254, Leo 1936 dan TIR 258 dua dimensinya. Dan juga untuk ligan menempati binding pocket yang sama dengan natif ligan. Jawabannya iya, karena apigenin dan daramapimod menunjukkan pola interaksi yang hampir identik dengan residu-residu yang sama. Hal ini mengidentifikasi bahwa apigenin menempati binding pocket yang sama. Selanjutnya itu analisis binding site residu penting pada active site. Ada beberapa residu yang berperan penting dalam pengikatan apigenin pada P38AMAPK. Itu ada SER254, itu akan membentuk ikatan hidrogen. Dan juga SER252 juga membentuk ikatan hidrogen. Lalu ada Leu 195 membentuk interaksi hidrofobik. Ala 255 berkontribusi pada interaksi hidrofobik, dan ada Leu 232 dan Leu 236 juga interaksi hidrofobik, dan untuk TIR 258 itu terjadinya interaksi hidrofobik atau aromatik. Selanjutnya masuk ke visualisasi interaksi protein ligan, di mana berdasarkan untuk menengok kompleks protein ligan terbaik, itu kita lihat di nilai binding affinity yang paling rendah dari masing-masingnya. Di mana untuk P38AMPK BAX itu nilai binding affinity yang terbaik adalah min 11,4, dan pada doramapimod itu ada min 8,3, dan pada apigenin itu min 6,6. Visualisasi Pimol menunjukkan bahwa apigenin berada dalam kantong pengikatan yang sama dengan doramapimod dan natif ligan. Nah, pada posisi ini berinteraksi dengan residu-residu aktif yang berperan dalam pengikatan ligan pada P38A MMPK. Meskipun apigenin mampu berikatan pada situs aktif yang sama dengan natif ligan dan doramapimod, nilai banding affinity apigenin lebih tinggi atau kurang negatif dibandingkan doramapimod, yaitu 8,3 kcal per mol, sedangkan dan BAX itu min 11,4 kcal per mol. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan pengikatan apigenin terhadap P38AMPK masih lebih lemah. Namun adanya 3 ikatan hidrogen dan beberapa interaksi hidrofobik menunjukkan bahwa apigenin tetap memiliki kemampuan berinteraksi dengan target protein dan berpotensi dikembangkan lebih lanjut sebagai kandidat inhibitor P38A-MAPK. Bagaimana dapat dilihat juga dari visualisasi 2 dimensi, itu ada terbentuknya ikatan hidrogen sebanyak 3, dan ada juga ikatan-ikatan lainnya seperti P sigma dan P T. Next.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya analisis interaksi menggunakan Leak-plot. Nah, Leak-plot menunjukkan dua interaksi, yaitu interaksi ikatan hidrogen, bisa dilihat pada gambar garis hijau putus-putus, itu merupakan ikatan hidrogen, dan interaksi hidrofobik, yaitu residu dengan simbol unsur yang berwarna merah. Nah, pada kompleks P38A MAPK apigenin terdapat tiga ikatan hidrogen, yaitu atom O4 apigenin yang berikatan dengan dua residu serin, yaitu SER25A dengan jarak ikatan hidrogennya 3,27 Armstrong dan SER25A dengan jarak ikatan hidrogennya 2,7 Armstrong. Nah, Leu 195A berikatan dengan atom O5 apigenin pada jarak ikatan hidrogennya 3,01 Armstrong. Nah, untuk interaksi hidrofobik, residu ala 255A, Leu 232A, TIR 258A, dan Leu 236A berkontak dengan bagian cincin apigenin. Karena TIR 258A merupakan residu aromatik, jadi interaksinya dengan cincin flavon apigenin kemungkinan termasuk interaksi PP. Next. Kemudian analisis interaksi masih mengenai analisis interaksi menggunakan Leak-plot pada kompleks P38A MAPK Doramapimot, hasilnya hampir sama persis dengan apigenin, yaitu ikatan hidrogen dan residu hidrofobiknya sama. Hal ini menunjukkan bahwa apigenin bisa menempati posisi ikatan yang sama dengan doramapimot sebagai pembanding, sehingga keduanya tuh punya cara mengikat yang serupa. Sebagai pembanding lain, struktur kristal asli doramapimot, yaitu PDB 3GCS, itu ternyata berikatan di bagian protein yang berbeda, yaitu di rongga ikatan DFG out atau residu P mengarah keluar dari posisi normalnya, sehingga membuka rongga baru di sebelahnya, dan protein berada dalam keadaan tidak aktif atau inaktif. Nah, disinilah ikatan hidrogen terjadi dengan GLU71A lewat dua atom oksigennya dan dengan AsP168A. Kemudian interaksi hidrofobiknya melibatkan residu seperti Med109A, P169A, His148A, Leu104A, dan Leu108A. Karena P169A ini dia berkontak dengan cincin aromatik doramapimot. Interaksinya itu kemungkinan termasuk interaksi PP, sedangkan His148A yang berkontak dengan gugus alkil atau tert-butil pada doramapimot kemungkinan tuh termasuk interaksi P-alkil. Nah, menariknya doramapimot ini yang hasil docking pada gambar 1 dan doramapimot asli pada gambar 2 tuh merupakan senyawa yang sama, namun berikatan pada residu yang berbeda. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penyebabnya bukan karena perbedaan senyawa, melainkan karena area pencarian atau grid box pada saat docking diarahkan ke bagian protein yang berbeda dari posisi ligan aslinya. Untuk memastikan apakah dockingnya itu tetap valid, idealnya dicek lewat nilai RMSD-nya. Secara keseluruhan, apigenin menunjukkan pola interaksi yang mirip dengan doramapimot pada situs ikatan yang sama, sehingga apigenin berpotensi menjadi kandidat inhibitor P38A MAPK. Next. Kemudian hubungan jenis interaksi dengan afinitas penyikatan. Nah, ligan alami berikatan pada rongga DFG out melalui ikatan hidrogen bidentat dengan GLU71A dan AsP168A, serta didukung oleh kontak hidrofobik dari sekitar 19 residu di sekitarnya, sehingga menghasilkan binding affinity paling kuat, yaitu min 11,4 kilokalori per mol. Sementara itu, apigenin dan doramapimot ketika diuji pada area ikatan yang sama, sama-sama membentuk tiga ikatan hidrogen dengan SER25A, SER254A, dan Leu195A. Pada SER252 dan SER254 sebagai kontributor utama karena berikatan langsung dengan atom O4 ligan pada jarak yang pendek, namun hanya didukung oleh 4 residu hidrofobik, yaitu ALA 255, Leu 232, TIR 258, dan Leu 236. Karena ukuran molekul apigenin lebih kecil dibanding doramapimot, kontak hidrofobiknya pun juga lebih sedikit, sehingga nilai affinity-nya itu lebih rendah.
yaitu pada apigenin sebesar min 6,6 kilokalori per mol dan doramapimot itu min 8,3 kilokalori per mol. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak dan semakin kuat interaksi yang terbentuk, maka semakin negatif nilai binding affinity-nya. Meski demikian, karena apigenin itu tetap mampu membentuk pola ikatan yang sama dengan doramapimot sebagai inhibitor yang sudah dikenal, hasil docking ini mendukung potensi apigenin sebagai kandidat inhibitor P38A MAPK, meskipun tetap memerlukan pengujian in vitro atau in vivo lebih lanjut untuk memastikan aktivitasnya secara nyata. Next. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baiklah. Eh, Setelah penjelasan dari teman saya sebelumnya, maka hubungan jenis interaksi dengan afinitas pengikatan dapat kita pelajari dari perbandingan nilai kestabilan termodinamikanya. Nilai binding affinity menunjukkan tingkat kespontanan dan kestabilan pembentukan kompleks antara protein dan ligan. Semakin negatif nilainya, maka ikatan yang terbentuk juga semakin stabil. Dari hasil simulasi molecular docking yang telah dilakukan, urutan kekuatan energi pengikatan kantung aktif dari P38 alpha MAPK dengan protein data bank ID-nya 3 GCS adalah ligan alami dengan nilai min 11,3 kilokalori per mol, doramapimot minus 8,3 kilokalori per mol, dan antigenin 6,6 minus 6,6 kilokalori per mol. Jenis interaksi yang terbentuk, perbedaan energi yang signifikan ini juga dipengaruhi oleh jenis interaksi non-kovalen yang dibentuk oleh masing-masing ligan di dalam binding pocket. Interaksi tersebut idealnya meliputi ikatan hidrogen yang memberikan kekuatan arah spesifik seperti interaksi hidrofobik, seperti ikatan PP, P-alkyl, atau van der Waals yang menstabilkan posisi ligan di area nonpolar kantung protein. Kemudian secara umum, pada struktur P38 alpha MAPK, residu kunci pada daerah Heinz region seperti MET 109 atau daerah seperti THR 106 bertindak sebagai kontributor utama melalui pembentukan ikatan hidrogen dengan gugus hidroksil atau karbonil dari struktur flavonoid apigenin. Kemudian next. Adapun keterbatasan dalam molecular docking ini, pertama hanya berupa prediksi komputasional in silico. Molecular docking menggunakan algoritma fungsi scoring matematika untuk memperkirakan geometri dan energi pengikatannya. Hasil ini adalah model teoritis yang belum tentu mencerminkan aktivitas biologis real 100% tanpa adanya konfirmasi dari laboratorium. Kemudian menggunakan asumsi reseptor kaku atau rigid docking, simulasi ini dijalankan dengan mengkondisikan struktur makromolekul protein P38 alpha MAPK dalam keadaan kaku rigid. Pada sistem biologis nyata, protein bersifat fleksibel dan dinamis, di mana kantung aktif dapat mengalami perubahan konformasi menyesuaikan dengan bentuk ligan. Kemudian penyederhanaan faktor lingkungan. Protokol docking standar ini mengabaikan molekul air secara eksplisit serta tidak memperhitungkan pengaruh fluktuasi pH, temperatur tubuh, dan kekuatan ionik lingkungan. Yang sebenarnya sangat mempengaruhi kestabilan ikatan ligan protein. Adapun kesimpulan dari hasil molecular docking kali ini adalah potensi senyawa apigenin. Apigenin berpotensi menjadi kandidat awal inhibitor P38 alpha MAPK pada kanker karena menunjukkan pengikatan yang spontan di dalam kantung aktif target dengan nilai binding affinity-nya sebesar minus 6,6 kilokalori per mol. Meski demikian, efektivitas penambatannya masih berada di bawah kemampuan ligan alami
minus 11,3 kilokalori per mol, dan kontrol positifnya doramapimod minus 8,3 kilokalori per mol. Rekomendasi penelitian selanjutnya yaitu simulasi molekular docking. Dianjurkan untuk melakukan simulasi untuk mengevaluasi stabilitas, fluktuasi, dan ketahanan ikatan kompleks P38-alfa MAPK apigenin dalam lingkungan air dalam skala nanosekon. Kemudian modifikasi struktur ligan perlu dipertimbangkan pengembangan turunan senyawa apigenin melalui modifikasi gugus fungsi kimia tertentu untuk mengoptimalkan interaksi non-kovalen dengan residu kunci agar skor afinitasnya meningkat, mendekati atau melebihi doramapimod. Mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok 2. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.